Nahi mungkar bil ma'ruf, dengan cara yang sesuai syariat. Jangan bil mungkar, itu ngawur, haram, haram. Hadil wasiyah, Imam Al-Haddad memberikan wasiat ini kepada Syekh As-Sufi Al-Imam Abdullah bin Sa'id Al-Amudi dari Habib Abdullah Haddad untuk beliau. Ketika Imam Al-Haddad menulis surat untuk beliau, di dalamnya dicantumkan wasiat. Orang dulu tuh kalau nulis surat tuh wasiat, berpesan, nasihat, sampai surat menyurat mereka tuh jadi ilmu. Ada mukatabat Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, surat menyuratnya beliau, ngirim surat ke sini ke sana, itu lebih dari 2 jilid besar-besar. Subhanallah, kepada para ulama. Itu yang terkumpul. Yang terkumpul itu lebih dari 2 jilid. Semuanya ilmu, dibikin kitab, semuanya ilmu. Itu diantaranya adalah kepada Imam Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Amudi. Ini nasihat. Suratnya apa sih? Nah ini, baca coba suratnya. Di antara isi suratnya, nggak dikutip dari awal sampai akhir, tetapi di antara isi suratnya. Di antara wasiatnya Imam Al-Haddad itu beliau menganjurkan di dalam beramal dengan secara kontinu, dengan istiqamah, jangan diputus. Terus giat rajin dalam beramal. Sebab amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada ma dama alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang kontinu, amalan yang rutin, amalan yang terus-menerus, ya, berkelangsungan walaupun sedikit. Galil daim khair min katsir munqati'. Sedikit tapi langgeng lebih baik daripada banyak tapi putus. Dikit tapi langgeng lebih banyak daripada banyak tapi putus. Habbul amal ilallah itu amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah yang dirutinkan. Itu sifatnya Nabi Muhammad, kana amaluhu dimah. Bahwasanya amalan Rasulullah itu langgeng, kontinu, terus menerus, nggak putus. Sallallahu alaihi wasallam. Idamatil amal, wasir bil zahir wal batin, wadu'u fi da'wah. Kemudian juga beliau menganjurkan di sini untuk memakmurkan al-zahir al-batin usir wa du'u fi da'wah ila Allah Ta'ala, rutin dan giat dalam berdakwah, ngajak orang kepada kebaikan. Masya Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Diperintahkan untuk hendaknya di antara kalian sekelompok umat ngajak manusia kepada khair, kepada kebaikan, melaksanakan amr ma'ruf wa nahi munkar. Khulasahnya seperti yang selalu kita dengar, amr ma'ruf memerintahkan orang dengan kebaikan, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Nahi mungkar mencegah orang dari kemungkaran, bil ma'ruf dengan cara yang baik juga. Bukan amr ma'ruf bil mungkar atau nahi mungkar bil mungkar. Atau amr ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil mungkar. Jangan. Nahi mungkar bil mungkar adalah mungkar yang perlu dinahi. Amr ma'ruf bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang sesuai syariat. Nahi mungkar bil ma'ruf dengan cara yang sesuai syariat. Jangan bil mungkar, itu ngawur, haram. Sebab kebaikan itu enggak didapat dengan cara yang mungkar, dengan cara yang batil. Ta'rif bil haq wa bil huquq al ilahiyah, memperkenalkan kepada masyarakat akan yang hak. Yang hak itu begini, yang benar itu begini. Kasih tahu yang hak.
haknya Allah, ya, haknya Rasul, dan hak-hak yang Allah Ta'ala tetapkan atas manusia. Dan ketika menyampaikan yang hak tersebut, ma'al lutuf wa rifik, dengan lutuf, kelembutan, dengan lemah lembut, lutuf wa rifik, dengan tawadhu, mengutamakan tawadhu, khafdul janah lil ikhwan, merendah kepada al-ikhwan, kepada saudara kita orang-orang Islam. Ma'mujanabatil ghilzah, hindari kata-kata yang kasar, hindari perangai yang buruk, kata-kata yang kasar, muka cemberut, fadhadah, caci maki, ataupun juga berbicara dengan dengan amarah, dengan nafsu, dengan tabiat yang buruk. Kan Allah Ta'ala aja tuh, ente dengarkan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ini yang ngomong Imam Al-Haddad yang wafat 312 tahun yang lalu. Ini beliau ngomong begini, ngajarin. Ya, dia ngajarin dari dulu begitu. Dan ini metode beliau. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Sikap lemah lembut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau berujar dengan ujaran yang kotor, yang kasar, yang kaku, yang bengis, ghalidhul qalb, hati itu ghalidh, nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang, nggak ada sopan santun, maka apa yang terjadi? Lan faddu min hawlik, orang bakalan kabur, bakalan lari dari sekelilingmu, bakalan menjauh. Fa'fu anhum, orang bakalan jauh. Kan Nabi aja orang yang sopan santun, yang berakhlak, mukanya enak dilihat, suaranya merdu didengar, kemudian juga harum aroma tubuhnya, parasnya indah. Tapi Allah bilang kalau kamu berujar dengan ujaran yang kasar, dan kamu bersikap keras kepada mereka, nggak ada rahmat dan kasih sayang, lan faddu min hawlik, orang bakalan kabur. Apalagi muka ente, muka pas-pasan, muka kita muka pas-pasan, begitu. Suara kita suara sember, sember suaranya, sampai bingung ngebedain lu dakwah apa ngeden, kayak orang beranak begitu. Orang beranak juga nggak begitu-begitu banget, apa yang keluar? Bukan bayi gondorwo yang keluar dari dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bil'an wala sakhab. Bukan orang yang tukang jerit-jerit di pasar, bukan orang yang teriak-teriak di pasar. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan tukang laknat, bukan tukang kutuk. Tapi Nabi kalau kalau mengingetin orang ke munzirul jaish, kalau ceramah seperti orang yang memperingatkan, memberikan peringatan kepada pasukan, iya benar. Itu Nabi memang begitu. Serius maknanya. Munzirul jaish itu serius, nggak ada gelak tawa. Tidak ada gelak tawa. Munzirul jaish nggak ada caci maki. Tahu munzir itu memberikan inzar, peringatan, awas, hati-hati, waspada, ngasih peringatan, mengultimatum pasukan, hati-hati, kita akan diserang, kita akan diserbu. Kenapa? Situasi genting, musuh mendekat, kita dikepung. Dan ketika orang munzirul jaish, nggak ada bercanda, nggak ada gelak tawa, nggak ada dusta.
nggak ada provokasi, tidak ada caci maki, nggak ada kata-kata yang buruk. Itu bukan munzirul jaish. Kalau begitu. Munzirul jaish ada serius berucap begitu, mengingatkan bahwa materi yang dibawakan ini genting, penting, sesuatu yang sangat darurat, perlu kewaspadaan tinggi. Ada munzirul jaish. Ama munzirul jaish yang dibawa kebun binatang, ada munzirul hayawan, ada. Itu mengingatkan orang dari hewan begitu. Lu Tarzan itu bukan ustadz, bukan dai, Tarzan begitu, yang dipanggil hewan semuanya, jerit-jerit binatang. Ada munzirul jaish. Amma Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu serius, sampai itu dengan linangan air mata, dengan bahasa yang santun, dengan akhlak yang luhur. Tuh, bukan kayak orang tawuran, bukan munzirul preman. Kata itu sih ngaji kitabnya kadang dia dari apa? Dari buku, nggak tahu buku dari mana. Mau lihat dakwahnya Nabi munzirul jaish, lihat Habib Umar bin Hafidh. Dengerin tuh ceramahnya Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Shihabuddin. Dengerin ceramahnya dia. Ada inzar lil jaish. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dengerin tuh ceramahnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kan masih ada suaranya, kasetnya. Dengerin tuh. Ada munzirul jaish. Memberikan peringatan kepada pasukan. Nah itu. Kita mau tahu munzirul jaish kayak bagaimana? Ada kata Waljad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Keras, tegas. Caci makinya mana? Nggak ada caci maki. Nggak ada sumpah serapah. Nggak ada ngutuk-ngutuk orang. Mengutuk. Ayo, mubahalah, saya kutuk kamu jadi kodok. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada begitu. Hakadha fabima rahmati minallahi linta lahum. Nah, barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat para kekasih, para aulia, para salihin, maka dia akan menjadi hal yang demikian di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersifatlah dengan sifat para kekasih-kekasihnya Allah hingga engkau menjadi orang-orang yang dikasihi oleh di sisi Rasulullah juga, menjadi hamba yang tulus untuk Allah Ta'ala. Abd wa Rabb, hamba pelayannya Allah, di hatinya cuma ada Allah, nggak ada ambisi, nggak ada pengen dipuji, pengen tahta, pengen harta, pengen jabatan, pengen dihormati, pengen dimuliakan, ya. Pengen duit, pengen kursi, enggak. Abd mukhlis mahab. Niscaya tafidu alaika al-imdadat al-ilahiyah, akan tertuang atas dirimu anugerah-anugerah Allah, anugerah Allah Ta'ala, rahmatiyah yang mengandung kasih sayang dan rahmat dari Allah Ta'ala. Ketika kamu bersikap penyayang, turun anugerah dari Allah Ta'ala yang sifatnya juga rahmat dan kasih sayang yang meliput dirimu. Dan juga yang kebagian engkau dan orang-orang di sekelilingmu yang dekat denganmu. Tapi barang siapa yang terbalik, ya dia dapatnya juga kebalikannya. Yang bersikap nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang, maka yang tertuang kepada dia itu adalah gahriyah, jabariyah, gahr.
وهكذا. وهذا ثور آخر من الأثوار الإلهية. يا الله بالتوفيق حتى نفيق. حياك الله.